warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di kelas Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini kita akan membahas tentang gerak benda. Sebelum masuk ke materinya, mari kita simak dulu kompetensi dasar. 3.2 menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. 4.2 menyajikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Di sini kita akan memfokuskan dalam menganalisis gerak lurus. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Dalam pembelajaran ini, siswa dapat yang pertama, menjelaskan pengertian gerak benda dengan benar. Yang kedua, menganalisis karakteristik gerak benda yang mengalami gerak lurus dengan benar. Mari masuk ke materi. Menurut kalian, apa itu gerak benda? Gerak adalah perubahan kedudukan suatu benda dari suatu posisi awal. Jika hanya berubah kedudukannya terhadap titik acuan, suatu benda tidak dikatakan bergerak, tetapi berpindah. Oleh karena itu, gerak bersifat relatif. Artinya, gerak suatu benda bergantung pada titik acuannya. Perhatikan ilustrasi Yogi yang sedang mengendarai motor berikut. Jika Yogi mengendarai motor dengan titik acuan rumah, maka Yogi bergerak terhadap rumah. Sedangkan jika motor sebagai titik acuannya, maka Yogi dikatakan tidak bergerak. Selain gerak relatif, ada juga gerak semu. Gerak semu adalah gerak tak sebenarnya pada benda yang diam, namun terlihat seolah-olah bergerak seperti ilustrasi yang sedang kamu lihat. Jika kamu mengendarai sebuah kendaraan di jalan, maka benda-benda yang diam di pinggir jalan akan terlihat seolah-olah bergerak, seperti misalnya pohon ataupun tiang listrik. Jenis-jenis gerak benda. Yang pertama, gerak lurus. Kedua, gerak parabola. Ketiga, gerak melingkar. Gerak lurus adalah gerak yang mempunyai lintasan lurus. Gerak parabola, gerak yang mempunyai lintasan parabola. Dan gerak melingkar adalah gerak yang mempunyai lintasan seperti lingkaran. Sekarang, yuk kita pahami konsep tentang jarak dan perpindahan. Setiap harinya kamu berangkat sekolah, lalu kembali lagi pulang ke rumah. Jika misalnya jarak rumahmu ke sekolah 1 km, maka jarak tempuh yang kamu lakukan setiap hari dari rumah ke sekolah dan kembali lagi dari sekolah ke rumah adalah 2 km. Sedangkan perpindahan yang kamu lakukan adalah 0 km. Kenapa demikian? Jadi, jarak merupakan panjang lintasan benda yang ditempuh selama bergerak dari posisi awal ke posisi akhir tanpa memerhatikan arah geraknya. Sedangkan perpindahan merupakan resultan jarak dari posisi awal hingga posisi akhir benda tersebut. Untuk lebih memahaminya lagi, yuk perhatikan contoh soal berikut. Jika sebuah bola menggelinding dari posisi A ke posisi C melalui lintasan ABC, jika jarak AB 4 meter dan jarak BC 3 meter, berapakah jarak dan perpindahan bola tersebut? Jadi, jarak yang ditempuh kelereng tersebut adalah 7 meter, sedangkan perpindahannya adalah 5 meter. Setelah memahami perbedaan jarak dan perpindahan, sekarang kita masuk pada materi gerak lurus beraturan atau GLB. Ciri-ciri gerak lurus beraturan atau GLB terdiri dari 3. Yang pertama, lintasannya berupa garis lurus. Kedua, kecepatan bendanya konstan. Dan yang ketiga, percepatan bendanya 0. Selanjutnya, kita akan mempelajari gerak lurus berubah beraturan atau disingkat dengan GLBB. Ciri-ciri gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah yang pertama, lintasannya berupa garis lurus. Kedua, kecepatan benda berubah secara teratur. Dan yang ketiga, percepatannya konstan. Demikianlah pembahasan video kali ini tentang gerak benda. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia.
Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.